Di video ini, kita akan cari tahu bagaimana ya peran tenaga kesehatan lingkungan saat proses mitigasi bencana banjir. Let's go! Jumlah wilayah terendam banjir hingga petugas BPBD disiagakan. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kota Tangerang. Seperti yang kita tahu, membuang sampah sembarangan masih menjadi kebiasaan buruk warga Indonesia yang sulit untuk dihilangkan. Pembuangan sampah secara sembarangan dapat membuat aliran air tersumbat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat sampah dan air meluap, sehingga banjir pun terjadi. Sistem drainase seharusnya dapat menjadi saluran untuk air agar tidak meluap. Namun, drainase yang buruk tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saat hujan dan volume air naik, air tidak bisa disalurkan melalui drainase dan justru meluap sehingga terjadi banjir. Ada beberapa penyakit yang biasanya muncul sebagai dampak dari banjir, misalnya diare, penyakit kulit, demam berdarah, dan leptospirosis. Selain segi kesehatan, banjir juga bisa berdampak pada kegiatan ekonomi korbannya. Misal, rusaknya rumah, rusaknya lahan pertanian, hilangnya hewan ternak, dan juga aktivitas perekonomian warganya bisa terganggu karena rusaknya jalan utama maupun jalan alternatif yang ada. Sekarang, yuk cari tahu apa aja sih peran tenaga kesehatan lingkungan saat mitigasi bencana banjir. Pada saat prabencana, tenaga kesehatan lingkungan harus melakukan pengecekan dan memastikan ketersediaan unsur WASH terpenuhi. Air harus diperhatikan kualitas dan ketersediaannya. Sanitasi harus tersedia, misalnya kamar mandi, dan juga personal hygiene harus terlaksana dengan baik. Pada mitigasi saat bencana, tenaga kesehatan lingkungan harus siap untuk mencegah sumber air utama tercemar oleh air kotor yang terbawa saat banjir. Selain itu, tenaga kesehatan lingkungan harus bisa membuat rencana penyaluran air bersih sementara sehingga pasokan air bersih pada saat bencana tidak terhalang. Dan yang terakhir, pada saat pasca bencana, tenaga kesehatan lingkungan akan melakukan proses pemulihan dan rekonstruksi sistem pasokan air dan sanitasi, dan juga penyusunan rencana pembangunan berkelanjutan pada aspek-aspek lingkungan yang rusak akibat banjir.